Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi di sini bro dengan Adi di Ibahin Bola. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu buat lu semua ya, dan panjang umur, banyak rezeki ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sehat selalu buat lo semuanya juga. Dan gua akan memberikan suatu informasi-informasi atau opini-opini yang datangnya dari persepak bolaan Indonesia, baik di timnas Garuda kita maupun dari timnya Pak Erick Thohir PSSI. Dan menutup juga saya ingin juga mengulas tentang statement yang datangnya dari media dalam negeri maupun dari luar negeri sendiri tentunya. Dan kali ini gue pengen mencoba membahas tentang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, yang sebentar lagi bro, mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu lagi atau 14 hari lagi kita akan bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium ya, yang tanggal 6 dini hari September 2024 ya, kita akan bertandang ke sana. Dan pastinya persiapan dari timnas Garuda kita dengan asuhan Coach Sintayong ya, sudah mempersiapkan diri dan juga sudah menyetorkan nama-nama yang akan ikut untuk di momen pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde ketiga pastinya. Dan gue lebih mengerucut lagi bro, yaitu gue ingin mengangkat tentang 5 amunisi penghancur Arab dan juga Australia. Kenapa gue begitu pede banget ya dengan judul 5 amunisi penghancur ini ya, untuk menghadapi Arab dan juga menghadapi Australia nanti, yaitu Arab tanggal 6 September ya, 6 dini hari, dan juga di Australia di kandang kita di Gelora Bung Karno tanggal 10 September 2024 ya. Gue begitu pede sekali bro, karena saat ini penggawa-penggawa kita sudah mulai mempersiapkan diri pastinya, dan juga dari segi pelatih, coach ya, apalagi Coach Sintayong sudah mendatangkan pelatih striker Yeom ya, Yoon Ki-hoon ya, yang siap mengasah dari talenta-talenta striker kita. Dan sehingga gue begitu pede banget bro, yaitu mengangkat 5 amunisi ini untuk penghancur timnas Arab dan Australia. Pastinya nama sudah disetorkan ya Coach Sintayong ke AFC untuk pergulatan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya di situ. Dan gua rasa sendiri dari segi pemain tidak jauh beda dengan yang sudah-sudah, baik yang di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua maupun waktu di Piala Asia tahun lalu ya, seperti itu, baik di senior, Piala Asia senior maupun kualifikasi Piala Asia untuk under 23. Kemungkinan pemainnya masih tidak berubah, dan juga hanya mungkin strateginya yang akan dirubah ya, kalau dari pengamatan gua sendiri bro ya. Terlihat dari istilahnya para pemainnya di situ masih nanti ada Hernando Ari sebagai penjaga gawang ya di situ ya, karena cukup, meskipun Marten Paes sudah berhasil memenangkan dari pengadilan, dalam arti FIFA sudah menyetujui bahwa Marten Paes bisa memperkuat dari timnas Garuda kita. Namun menurut Sekjen PSSI bahwa Marten Paes terlambat untuk disetorkan namanya, karena tanggal 5 Agustus itu nama-nama dari pemain kita sudah disetorkan ke AFC ya, untuk
kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga untuk melawan Arab Saudi maupun melawan Australia. Kemungkinan kalau melawan Australia masih bisa dimungkinkan situ bro, masih bisa bermain ya. Oke, mungkin pemain-pemain yang sudah pasti ya, yang sudah pasti ini ya, seperti itu. Mungkin penjaga gawang masih ada Hernando Ari di situ. Coach Sintayong masih mempercayai bila Martin Paes memang betul belum bisa dipasang ya, pastinya Hernando Ari akan selalu dipercaya oleh Coach Sintayong. Oke, dari kiper sendiri ya. Dan kemudian dari belakang ada Jordi Amat yang sudah bisa bermain meskipun sempat dihukum karena kartu merah ya waktu lawan Irak kemarin. Namun dari FIFA sendiri sudah menyetujui bahwa hukuman tersebut sudah dihentikan atau sudah diperbolehkan kembali untuk bermain Jordi Amat pada posisi striker. Yang masih belum dapat bermain yaitu Justin Hapner ya. Dia masih satu permainan lagi absen. Kemungkinan nanti pada waktu melawan Australia di GBK kemudian akan dipasang ya. Di belakang ada Jordi Amat pastinya, dan juga ada Jai Ijes di situ, dan juga ada Rizky Ridho yang akan memperkuat dari belakang, dan juga ada Rizky Ridho. Dan memang kita sangat khawatir ya, meskipun Jordi Amat pengalamannya luar biasa di Eropa, namun dari segi kemarin ya bermain dengan Irak, terus melawan Vietnam kemarin masih cukup banyak blunder-blunder yang terjadi di Jordi Amat ya. Mudah-mudahan blunder tersebut sudah hilang, sudah tidak ada lagi untuk Jordi Amat, karena juga terus terang para supporter sepak bola, timnas dan netizen sangat benar-benar dikhawatirkan dari permainan Jordi Amat ya. Mudah-mudahan sih tidak blunder ya. Kemudian di bangku cadangan pasti ada Ferrari di situ, dan di wing kiri dan wing kanan ada Sandy Patinama, ada Kelvin Verdong, di situ ada Pratama Arhan pastinya ya. Di situ ada Sandy Walsh yang akan menempati posisi di wing back. Ada Asnawi Mangku Alam juga di situ posisinya, masih seperti yang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga maupun di Piala Asia ya. Dan di tengahnya pastinya ada Tom Hai di situ, ada Nathan Chuon pastinya, dan di situ juga ada Marcelino Ferdinand posisi yang sama, dan juga pasti ada Egy Maulana Fikri di situ. Ada Witan Sulaiman yang sempat absen pada waktu melawan Filipina ya, untuk melawan Filipina sempat absen juga di situ, dan juga waktu melawan Irak terakhir ya sempat absen. Kemungkinan saat ini akan dipanggil kembali Witan Sulaiman seperti itu. Dan juga ada Yakob Sayuri yang akan dipercaya untuk melapis atau pengganti dari sayap kiri seperti itu. Ada Egy Maulana Fikri, ada Ricky Kambuaya juga. Saya kira Ricky Kambuaya masih dipercaya untuk memperkuat timnas ya di lini tengah. Dan di tengah juga pasti ada Ivar Jenner di situ, tidak ketinggalan. Ivar Jenner yang selalu nanti akan tandem dengan Tom Hai di situ. Nah, di depannya ada Rafael Sturridge dan ada Ratna Oratmangun. Pastinya juga masih ada Dimas Derajat yang tetap dipercayai oleh Coach Sintayong untuk mungkin menggantikan baik Ragnar maupun dari Sturridge sendiri di situ. Atau bisa jadi nanti Marcelino Ferdinand ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan
untuk Martin Fest bisa dapat bermain ya, sehingga untuk belakang sangat kuat sekali. Dan ini memang kita harapkan sekali dengan hadirnya Martin Fest di situ. Nah, itu nama-nama pemain yang sudah disetorkan namanya dan siap untuk bermain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Tepatnya nanti bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium ya. Dan kemungkinan juga tidak beda juga dengan nanti melawan Australia. Mudah-mudahan melawan Australia ada nuansa baru, ada atau pemain naturalisasi yang katanya sedang ada Mauro Zikra ya, kalau nggak salah ya, itu sedang diurus untuk administrasinya, sedang diurus. Mudah-mudahan bisa cepat bermain. Dan juga oleh Ramaini, tapi untuk Mauro Zikra sudah sedang diurus, mudah-mudahan bisa nanti bermain di laga melawan Australia sendiri. Dan sesuai dengan judul saya, dari 5 amunisi penghancur untuk timnas Arab dan juga Australia itu ada 5 ya. Yang pertama saya sebut Witan Sulaiman. Kenapa Witan Sulaiman? Kayak gitu. Pemain energik, pemain yang tidak kenal lelah di situ, dengan teknik, skill dan taktik yang bagus sekali, yang baik, yang itu yang membuat tim lawan terkecoh sebagai penghancur dari tembok-tembok lawan di situ. Terbukti dia posisi sebagai gelandang serang ya. Terbukti pada gol cantiknya pada waktu lawan Jordania di Piala Asia U23 ya. Di menit ke-39 operan dari mulai dari Marcelo Ferdinand dioper ke Rizky Ridho, disontek sedikit menuju ke Witan Sulaiman, sehingga Witan Sulaiman menendang dengan kaki kiri yang begitu indah sekali bro, kelas dunia bro itu bro, golnya. Nah itu dia berhasil melesatkan gawang ke Jordania, sehingga kita menambah bunyi gol 2-0 itu di menit ke-39 ya. Dan Witan Sulaiman ini gerak-geraknya tidak dalam arti ke-39 ya. Dan Witan Sulaiman ini gerak-geraknya tidak dalam arti tidak bisa terbaca oleh lawan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan nanti bertandang ke Stadium King Abdullah, dia bisa dipasang langsung ya, seperti itu. Pastinya akan bermain, karena pada waktu kemarin cepat absen karena sedang ibadah haji ya. Nah, kemungkinan dia akan langsung dipasang di babak pertama pada waktu melawan Arab nanti. Itu Witan Sulaiman, amunisi yang pertama. Amunisi yang kedua yaitu Marcelino Ferdinand, wonderkids dari kita bro, yang baru mendapatkan klub Oxford, klub Inggris ya. Dengan dia sudah berada di Oxford United, dia di klub Inggris, membuat dia tampil akan lebih percaya diri bro. Begitu energik, masih muda, tidak kenal lelah juga, skillnya luar biasa, operannya luar biasa, yang ini membuat amunisi kedua yang siap untuk menghancurkan dari tembok Arab dan Australia nantinya. Sudah terbukti pada permainan baik di kualifikasi di ronde kedua maupun di Piala AFF, di Piala Asia baik senior maupun U23, dia sebagai penghancur dari bagian pertahanan lawan. Marcelino Ferdinand bro. Itu amunisi yang kedua. Amunisi yang ketiga, itu ada Tom Hai, pemain senior
cukup matang, gelandang bertahan, namun dia pandai sekali untuk melihat kawan, mengoper bola, begitu akurat operannya ke kawan ya, begitu jeli sehingga dia dijuluki sebagai The Professor di situ. Karena kecerdasan dia melihat situasi dari permainan bola di lapangan untuk mengoper ke kawan. Dan dapat juga dia mengeksekusi langsung, terbukti pada waktu di kualifikasi Piala Dunia ya, di ronde kedua melesatkan dari jarak jauh ke gawang Filipina pada waktu itu ya. Nah, itu terbukti dia mempunyai tendangan yang keras dan akurat dan layak sebagai amunisi ketiga yang siap menghancurkan pertahanan dari timnas Arab maupun dari timnas Australia. Oke. Amunisi yang keempat yaitu ada Rafael Sturridge. Rafael Sturridge pemainnya masih sangat muda sekali, posisi striker menyerang. Mungkin tadinya orang banyak melihat berpandang sebelah mata terhadap dia, namun dengan suksesnya dia bisa melesatkan gol ke gawang Korea, bro. Bayangin bro, Korea bro, raja dari Asia ya, bisa gol oleh tendangan dari Sturridge. Itu pun juga gol yang cantik sekali dari Rafael Sturridge di menit ke-14 pada waktu ajang Piala Asia U23. Gol yang cantik sekali, dapat melesatkan ke gawang Australia. Kemudian juga gol yang kedua dilesatkan oleh Rafael Sturridge ke gawang Korea pada menit perpanjangan waktu sampai ke 48 menit ya. Situ Rafael Sturridge yang tadinya mungkin lu semua bro ya, gue juga mungkin berpandang sebelah mata terhadap Rafael Sturridge ya, karena terlihat santai, kelemar-kelemar, tapi ketika kita sudah tahu kapasitasnya dan skillnya, kita bisa angkat topi untuk Rafael Sturridge. Itu amunisi yang keempat bro, untuk menghancur dari pertahanan dari Arab. Dan amunisi yang kelima yaitu Ratnar Oratmangun. Posisi sebagai penyerang juga, cukup masih muda dan juga bisa dikatakan senior juga di situ, yang pastinya dia akan selalu jeli untuk melihat atau menempatkan posisi yang siap untuk dia melesatkan tendangan. Terbukti juga satu gol yang dilesatkan oleh dia pada waktu kita bertandang ke Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia di ronde kedua ya, yang kita berhasil memenangkan dengan skor 3-0, dan salah satunya Ratnar Oratmangun sebagai cetak golnya di situ. Nah, dari 5 amunisi tersebut kita bisa yakin, kita harus yakin bro, untuk penggawa-penggawa timnas kita untuk di ajang kualifikasi Piala Dunia nantinya. Apalagi dengan sudah dilatihnya oleh pelatih striker langsung yang dari Korea, Yong Kim Hun ya, yang membuat para striker-striker kita mudah-mudahan tidak akan tumpul kembali, mudah-mudahan juga lebih tajam untuk bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan gawang. Oke, kemungkinan pada waktu lalu begitu banyak peluang yang dihasilkan, namun jarang sekali tercipta gol oleh para striker-striker kita. Nah, dengan adanya Yong Kim Hum nanti, pastinya mereka sudah dilatih, mereka sudah. Dan amunisi yang kelima yaitu Ratnar Oratmangun. Posisi sebagai penyerang juga, cukup masih muda dan juga
bisa dikatakan senior juga di situ, yang pastinya dia akan selalu jeli untuk melihat atau menempatkan posisi yang siap untuk dia melesatkan tendangan. Terbukti juga satu gol yang dilesatkan oleh dia pada waktu kita bertandang ke Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia di ronde kedua ya, yang kita berhasil memenangkan dengan skor 3-0, dan salah satunya Ratna Rawatmangun sebagai cetak golnya di situ. Nah, dari 5 amunisi tersebut kita bisa yakin, kita harus yakin bro, untuk penggawa-penggawa timnas kita untuk di ajang kualifikasi Piala Dunia nantinya. Apalagi dengan sudah dilatihnya oleh pelatih striker langsung yang dari Korea, Yong Kim Hun ya, yang membuat para striker-striker kita mudah-mudahan tidak akan tumpul kembali, mudah-mudahan juga lebih tajam untuk bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan gawang. Oke, kemungkinan pada waktu lalu begitu banyak peluang yang dihasilkan, namun jarang sekali tercipta gol oleh para striker-striker kita. Nah, dengan adanya Yong Kim Hun nanti, pastinya mereka sudah dilatih, mereka sudah diberi pengarahan untuk para striker ya. Mungkin bisa jadi nanti Dimas Derajat bisa menghasilkan pundi-pundi gol di situ, tidak tahu. Mudah-mudahan striker-striker kita akan tajam. Ya, mungkin itu bro dari statement gua, opini gua untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, untuk di ronde ketiga. 5 amunisi yang siap untuk menghancurkan dari pertahanan Arab maupun Australia nanti. Syukur-syukur ada informasi baru dan bagus nanti datangnya dari para pemain-pemain diaspora kita yang sedang kita proses, itu akan lebih baik lagi untuk kita ke depannya. Itu aja bro yang gue ingin sampaikan. Terima kasih banyak untuk bro semua yang sudah menyimak video dari gue di channel Gibahin Bola. Jangan lupa di subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk lu semua yang sudah subscribe, dan untuk yang belum, monggo silahkan cepat di subscribe, like, and komennya supaya dapat berkembang video gua ini dan dapat memberikan informasi-informasi, opini-opini yang terbaru yang datangnya dari timnas Garuda kita maupun informasi dari PSSI sendiri. Adi di sini di Gibahin Bola pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.